Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kebaktian hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theodorus Willem Noya dengan tema memahami, mengalami, dan melakukan. Sebelum mulai memasuki kebaktian, kita mengambil saat hening sejenak. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita beribadah merayakan hari Minggu, hari Tuhan kita. Tema ibadah hari ini adalah memahami, mengalami, melakukan. Pemahaman, pengalaman iman, dan tindakan adalah 3 pilar yang secara utuh menopang hidup orang beriman sehari-hari. Karena itu kita juga diharapkan untuk dapat merefleksikan pengalaman-pengalaman anugerah Tuhan dan berkomitmen untuk melakukan tindakan pelayanan yang nyata sebagai respons kita terhadap anugerah Allah. Hai
Mari mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, sebagai anak-anak-Mu, kami mengetahui dan memahami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Namun seringkali kami tidak mau mendalami atau bahkan mengalami kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sering bersandar pada kemampuan dan kehebatan diri kami sendiri. Kami pun kadang tidak mampu untuk melakukan kasih dan membagikannya dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami. Ampunilah kami dan mampukanlah kami untuk mengalami dan melakukan kasih Allah dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah dari Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku penyertaan kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari berdoa. Ya Allah, pada hari ini kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Kami datang kepadamu, kami beribadah kepadamu, dan saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, ajarlah kami
agar ketika kami mendengarkan, membaca firman-Mu, kami tidak hanya mengetahui atau memahaminya, tetapi kami juga bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kami mengalami cinta kasih Allah yang menyapa hidup kami, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang pertama, ayat 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita masih sehat dan semoga terus sehat dan kita terus bertahan dalam keadaan ini karena vaksin sudah ada dan sebentar lagi rencananya akan didistribusikan, dibagikan ke masyarakat. Kita semua akan divaksin. Semoga semakin baik keadaan ini. Tapi malah dalam kondisi seperti ini, ketika vaksinnya sudah ada berita bahwa banyak orang yang tidak mau divaksin. Orang-orang tidak mau divaksin, apalagi dengan bertebaran berita-berita konspirasi di mana-mana. Kabarnya kalau nanti divaksin ada efek samping yang berbahaya. Nanti dia menyerang otaknya jadi kenapa-napa atau malah tambah sakit dan lain-lain. Ada banyak berita-berita konspirasi ini, konspirasi itu tentang vaksin, sehingga akhirnya orang takut divaksin. Banyak orang yang jadi tidak mau divaksin karena berita-berita itu. Padahal katanya Presiden Jokowi, vaksin ini akan diberikan secara gratis. Ini baru kali ini loh saya tahu ada orang Indonesia yang nggak mau yang gratisan. Biasanya kalau yang gratisan semuanya semangat, tapi kali ini vaksin gratis, tapi pada nggak mau. Semua banyak yang menolak divaksin. Karena ini jugalah kemudian banyak orang yang mendesak Presiden Jokowi untuk menjadi orang pertama di Indonesia yang divaksin. Jadi diminta, ayo Jokowi yang divaksin pertama. Supaya apa? Supaya tahu kalau Jokowi nanti baik, sehat, oke kita mau. Kalau enggak, kita nggak mau. Biar Jokowi yang jadi tumbal nanti katanya. Nah, apa artinya ini? Artinya banyak orang yang perlu bukti dulu, perlu lihat dulu, tahu
Ada orang yang sudah pernah mengalaminya dan kejadiannya oke, baru mereka mau percaya, baru mereka mau terima. Mereka harus lihat dulu ada orang yang sudah menerima vaksin dan baik-baik saja, bahkan jadi kebal terhadap COVID, bebas COVID, baru mau percaya, baru mau divaksin. Bukankah begitu juga yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari? Bukan hanya soal vaksin, kita cenderung percaya, kita cenderung mengikuti orang-orang yang sudah punya pengalaman, yang sudah mengalami dulu, baru kita lihat, oh iya benar kayak gitu, saya mau deh kalau kayak gitu. Misalnya di kalangan ibu-ibu kan suka begini nih, oh kalau anaknya sakit dibawa ke dokter Udin aja, dokter Udin tuh bagus loh, dia ramah sama anak-anak, dia periksanya juga detail sekali, murah lagi. Nah, jika itu dikatakan oleh seorang yang sudah pengalaman periksa di dokter Udin dan anaknya jadi sehat, jadi baik, maka orang akan percaya, oh iya kita ke dokter Udin aja, karena sudah ada pengalaman dari tetangganya. Atau di kalangan remaja perempuan misalnya, ini tonernya, ini serumnya bagus loh buat wajah, ini aku pakai ini udah 3 bulan jerawatku pelan-pelan hilang. Nah kalau dikatakan oleh orang yang sudah pakai dan jerawatnya jadi hilang, maka teman-temannya pasti akan percaya. Teman-temannya mau mencoba karena sudah dibuktikan oleh temannya. Sudah dialami sendiri, ini bicara berdasarkan pengalaman. Nah, beda jika tukang obat promosi obat. Ini obat sakit lambung, sakit jantung, sakit ginjal, ampuh semua. Tapi kalau ditanya ke tukang obat, emang udah pernah dicobain semuanya ke bapak sendiri? Belum. Dia mungkin gak pernah sakit jantung, sakit lambung, sakit ginjal dan lain-lain, tapi dia promosinya jago. Wah ini kalau diminum khasiatnya mantap, langsung sembuh. Dan itu meragukan. Beda kalau yang dijual di apotek, karena apoteker itu mereka punya kualifikasi dalam bidang farmasi. Mereka paham soal obat-obatan gitu. Jadi walaupun mereka nggak punya pengalaman sakit ginjal lalu sembuh minum obat itu, tapi mereka bisa merekomendasikan obat karena punya pengalaman atau punya pendidikan dan pengetahuan, atau dokter yang kasih resep obat. Tapi kalau orang yang tukang obat di pinggir jalan, kita nggak tahu, ini loh obat ini bagus. Dia sendiri belum pernah mengalami. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat ini, maka kita tahu bahwa kita cenderung percaya dan mengikuti kata-kata orang lain yang sudah mengalami lebih dulu. Kita perlu lihat dia sudah punya pengalaman, dia sudah mengalami dulu, karena itu kita percaya. Dan karena itu jika kita mau mempromosikan sesuatu atau memberi kesaksian, memberi testimoni tentang sesuatu, kita juga harus mengalaminya dulu. Kita harus tahu dulu rasanya seperti apa. Kita merekomendasikan si dokter A, kita harus tahu dulu, oh dokter A ini bagus, karena saya sudah pergi sendiri ke sana. Begitu pula menjadi saksi Kristus. Bukan hanya tahu dan paham tentang Kristus, tapi kita juga perlu mengalami Kristus dalam diri kita, dalam keseharian kita. Bukan sekadar paham bahwa Allah itu penuh kasih, Allah itu menyertai dan menopang umatnya, tapi kita juga harus mengalami sendiri kasih Allah itu. Kita juga mampu untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman itu bahwa oh inilah kesempatan, waktu, saat di mana Allah menopang saya, di mana Allah menguatkan saya. Kita punya pengalaman itu dulu. Baru nih kita bisa bicara kepada orang lain. Kalau kita sekadar tahu karena kita mendengar, kita membaca dari Alkitab, oke, memang itu sumber kita belajar juga. Tapi itu tidak sekuat ketika kita sudah mengalami kasih dan penyertaan Allah. Saudara, hari ini kita belajar dari Filipus dan Nathanael. Saat Filipus memberitahu Nathanael tentang Yesus yang diberitakan di kitab Taurat dan oleh para nabi, awalnya Nathanael ragu. Bahkan dengan nada sinis dia berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah ini kata-kata khas orang Yahudi di daerah Yudea.
Mereka selalu memandang sebelah mata orang-orang di wilayah Galilea. Nazaret itu berada di wilayah Galilea, yang masyarakat Galilea itu mereka menerima kebudayaan Romawi. Mereka menerima kebudayaan Romawi dengan begitu terbuka, sehingga mereka dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi yang di Yudea. Karena itu Nazaret dan Galilea pada umumnya sering disepelekan oleh orang-orang Yahudi yang merasa dirinya lebih murni, yang lebih Yahudi, orang-orang Yudea ini. Dan menurut mereka, wilayah Galilea itu tidak baik. Banyak orang kafir. Galilea itu sarang penyamun, orang tidak terpelajar dan lain-lain. Karena itulah Nathanael berkata demikian. Dia dari Nazaret, Nazaret di Galilea. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dia meragukan apa yang dikatakan oleh Filipus. Tetapi apa jawab Filipus? Filipus bilang, mari dan lihatlah. Come and see. Seolah-olah Filipus mau berkata, temuilah sendiri dan alamilah sendiri siapa Yesus itu. Filipus bisa berkata demikian karena ia sendiri sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Memang tidak dikatakan secara gamblang dalam bacaan Injil kita, tidak diceritakan bagaimana Filipus mengalami perubahan hidup, mengalami perjumpaan yang menginspirasi, tetapi saya percaya bahwa Filipus pasti mengalami sesuatu yang menginspirasi dalam diri Yesus Kristus, sehingga dia bersedia mengikuti Yesus ketika Yesus memanggil dia, ikutlah aku. Yesus mengajak Filipus, ikutlah aku, dan Filipus mau mengikuti Yesus karena pasti dia sudah mengalami sesuatu yang menginspirasi dia. Maka ajakan Filipus kepada Nathanael, mari dan lihatlah, bukanlah sesuatu perkataan yang kosong. Kata-kata itu muncul dari seorang yang sudah mengalami sendiri bagaimana Yesus mengubah hidupnya. Lalu juga kemudian ia mengajak Nathanael untuk mengalami juga perjumpaan dengan Yesus. Dan setelah Nathanael akhirnya mengalami sendiri, Nathanael melihat sendiri, berjumpa sendiri dengan Yesus, ia pun bisa berkata bahwa, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Itulah perkataan Nathanael ketika dia sudah mengalami sendiri, dia sudah berjumpa sendiri dengan Yesus. Sehingga keluar kata-kata seperti itu. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, untuk memperjumpakan Kristus dan menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Tapi pertanyaannya, apakah kita sendiri telah mengalami kasih itu? Apakah kita sendiri telah mengalami perjumpaan dengan Kristus? Apakah kita sendiri bisa merefleksikan kasih dan penyertaan Allah itu dalam hidup kita sendiri? Apakah kita juga telah menjawab panggilan Kristus? Atau kita seperti tukang obat yang hanya membicarakan Kristus tapi tidak mengalami perjumpaan secara personal, tidak mampu merefleksikan kasih dan rahmat Allah itu, tidak mampu menilai atau menimbang di mana atau kapan Allah menyatakan kasih-Nya, Allah menyatakan penyertaan-Nya pada kita. Bahkan mungkin kita tidak mampu menjawab panggilan Allah. Kita hanya bicara bahwa Allah itu mengasihi kita, tapi kita sendiri tidak mengalami kasih Allah itu. Kita bicara bahwa Allah menguatkan kita di segala pergumulan hidup kita, tetapi justru ketika kita mengalami pergumulan, kita putus asa. Kita tidak mampu melihat penyertaan dan kasih Allah itu dalam pergumulan hidup kita. Kita tidak mengalami sendiri penyertaan dan kasih Allah itu yang menopang, yang menguatkan kita dalam saat kita bergumul. Karena itu ajakan Filipus kepada Nathanael juga berlaku bagi kita. Mari dan lihatlah. Marilah, alamilah sendiri perjumpaan dengan Allah. Alamilah sendiri kasih dan penyertaan Allah itu dalam hidup kita. Dengan begitu kita pun mampu untuk berkata, mari dan lihatlah. Dan kata-kata kita bisa menjadi kesaksian.
Bukan hanya perkataan yang menjadi kesaksian, tetapi juga kehidupan kita mencerminkan kasih dan penyertaan Allah. Kehidupan kita memperjumpakan sesama dengan Allah. Kehidupan kita terus menyatakan bahwa Allah itu baik, Allah itu penuh kasih, Allah itu menopang dan menguatkan kita dalam pergumulan. Justru terlihat dalam hidup kita ketika kita sudah mengalaminya. Ketika kita bisa merefleksikan itu dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman anugerah, pengalaman-pengalaman penyertaan Allah, pengalaman-pengalaman kasih Allah dalam hidup kita. Dan karena itu kesaksian kita menjadi kuat dan bermakna. Mari dan lihatlah, mari dan alamilah sendiri karya Allah dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Bersama umat percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas pengalaman-pengalaman anugerah, pengalaman iman kami yang bisa kami refleksikan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, ketika kami dalam pergumulan, ketika kami dalam kesulitan, bahkan ketika kami sedang berbahagia atas hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar setiap aspek hidup kami dapat menyatakan bahwa Allah begitu baik. Dan setiap proses pergumulan yang kami jalani, kami dapat terus berpengharapan dan percaya bahwa Allah menyertai kami. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi sesama kami, mereka yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang dalam perawatan, dalam pemulihan. Tuhan, hiburlah dan kuatkanlah mereka. Berikanlah mereka kasih-Mu melalui orang-orang di sekitar, melalui keluarga, melalui sahabat yang terus peduli dan mau untuk berbagi dengan mereka. Bagi mereka yang berjuang di rumah sakit karena kondisi sakit, biarlah para perawat, dokter bisa menjadi sahabat bagi mereka yang menguatkan. Bagi saudara kami juga yang mungkin berjuang karena infeksi COVID, Tuhan, kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus memampukan mereka untuk bertahan, untuk berpengharapan bahwa Allah penuh kasih. Allah terus menyertai mereka dalam keadaan yang tersulit sekalipun. Kau juga menyertai para tenaga kesehatan, dokter, perawat yang juga mau menolong para pasien, yang memberi diri mereka untuk kebaikan dan kesehatan masyarakat. Lindungilah mereka dengan kasih dan rahmat-Mu. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur dengan rekan kami, sesama kami, mereka yang bersukacita karena pertambahan usia, karena ulang tahun pernikahan, atau karena mereka mendapatkan pekerjaan baru, mereka yang naik jabatan atau berhasil dalam pekerjaannya. Kiranya sukacita dan kebahagiaan mereka juga Tuhan lengkapi dengan syukur. Kami juga bergumul bersama rekan kami, saudara kami yang mengalami kegagalan, mereka yang kehilangan, mereka yang berduka cita dan patah hati. Tolonglah mereka, mampukanlah mereka untuk percaya dan mempercayakan diri kepada penyertaan Tuhan.
di dalam pengharapan bahwa Allah terus menopang, Allah yang memulihkan keadaan. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi bangsa kami. Saat ini kami bergumul sebagai sebuah bangsa untuk terus berjuang di tengah situasi pandemi ini. Ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami terkait banyak hal. Tuhan sertai pemerintah kami dalam terus menjalani panggilan mereka, tanggung jawab mereka untuk mensejahterakan rakyatnya. Tolong kami sebagai bagian dari warga negara juga untuk bersama-sama mendukung kemajuan bangsa ini, terutama pada kondisi COVID ini, untuk menanggulangi penyebaran virus. Tolonglah kami agar kami juga bertanggung jawab dalam hidup kami, mampu saling menjaga satu dengan yang lain. Kami juga berdoa dan bergumul bersama dengan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, mereka yang kehilangan, mereka yang harus berduka cita karena kehilangan orang terkasih, mereka yang saat ini mungkin masih belum bisa menemukan saudara atau keluarga yang menjadi korban kecelakaan pesawat yang terjadi pada minggu yang lalu. Tuhan sertai mereka, topanglah mereka dengan kasih-Mu. Kiranya mereka terus dikuatkan di dalam kasih-Mu yang terus memelihara. Ajarlah kami sebagai gereja-Mu yang Engkau utus di tengah dunia ini untuk berkarya, mewujudkan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, untuk berbagi dengan sesama, untuk menghibur yang terluka, untuk memulihkan yang sakit, untuk merawat mereka yang terhilang. Tuhan, tolonglah kami ketika kondisi dunia yang tidak menentu ini, biarlah kami dapat teguh dalam komitmen kami untuk berkarya menjadi berkat. Biarlah kami juga mampu untuk peduli, mau bergumul bersama dengan mereka yang menderita. Biarlah melalui kami kasih Tuhan dinyatakan. Karena itu bukalah hati kami untuk mau peduli dengan sesama kami, dengan penderitaan mereka, dengan kesakitan, dengan kesulitan yang dialami sesama kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih setiamu yang terus Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami agar kami dapat terus bersyukur di dalam segala keadaan, bahkan ketika keadaan tidak menyenangkan bagi kami. Biarlah kami terus berharap pada penyertaan Tuhan, karena kami percaya bahwa yang kami harapkan adalah Engkau, Tuhan yang luar biasa, dan tidak ada yang lain yang perlu kami cemaskan, karena kami percaya kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami pun mampu menjadi terang dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pergumulan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan bermasyarakat dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Engkau yang terus memelihara kami di dalam kehidupan kami di tengah dunia, dan memampukan kami juga untuk bertahan, untuk berjuang di tengah segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami menaikkan permohonan kami, doa kami ini, juga ungkapan syukur kami kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA, GKI Rungkut Asri, atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Untuk persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya ke dalam amplop yang tertutup dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja. Atau Bapak Ibu bisa menginformasikannya kepada kantor gereja untuk mengambil persembahan di amplop tertutup di rumah Bapak Ibu semua. Mari memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Firman-Nya mengajak kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat ke-29.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami hari lepas hari. Terimalah persembahan kami ini Tuhan dalam bentuk ucapan syukur kami. Berkati juga majelis jemaat yang mengelola persembahan ini dengan hikmat-Mu, agar persembahan ini dapat dipakai untuk menjalankan segenap kehendak-Mu. Dalam nama Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya akal budi kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Sang Khalik. Kiranya hati kita mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam cinta kasih dan rahmat-Nya. Kiranya Ia meneguhkan kita untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup sehari-hari di tengah dunia ini. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan kasih kita kini dan selamanya.